Selamat pagi buat saudara-saudara. Pagi hari ini sebelum kita berdoa dengar firman Tuhan menyemangati kita. Kita mau belajar dari Paulus, bagaimana dia mensikapi hidupnya, bergiat di dalam Tuhan, bagaimana dia menjadi teladan untuk pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya kasih judul tujuan hidup ya. Kita semua punya tujuan hidup, cuman kejelasannya sampai di mana. Tapi kalau kita punya poin tujuan hidup kita, pastinya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar dari Paulus bagaimana dia mengikut Tuhan. Ini menjadi juga acuan doa pagi hari ini, saudara. Kita baca dulu di 1 Korintus 9 ayat 26. Dia berkata demikian firman Tuhan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa maksud daripada perkataan Paulus ini ke jemaat Korintus ya? Tapi sebelumnya kita lihat dulu satu ayat lagi. Jadi ini bagaimana Paulus mengawali hidupnya, mengawali panggilannya, dia punya tujuan. Yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ada start dan finish gitu. Startnya dia punya tujuan, finishnya mengakhiri dengan kemenangan. Kita pasti punya tujuan hidup, bukan? Sebagai anak Tuhan, setelah terima Tuhan Yesus, kita punya tujuan hidup yang kita tetapkan bagaimana setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di sini kita mendapatkan teladan dari Paulus sebagai penginjil. Dia mempunyai tujuan dan itu harus dicapai oleh Paulus. Bagaimana caranya dia fokus dengan tujuan hidupnya. Ini contoh yang dia berikan pernyataannya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dia fokus dengan tujuan hidupnya, dia melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya, dan memberitakan Injil. Kalau enggak sungguh-sungguh, dia takut jangan-jangan nanti dia ditolak oleh orang lain. Tujuan hidup kita harus bermakna dan berdampak. Doa pagi ini tentunya harus bermakna ya dan berdampak. Kalau enggak sia-sia kita melakukan doa pagi hari ini. Kalau kita tahu bahwa doa itu sesuatu yang bermakna dan berdampak, maka kita akan bergiat. Karena kita punya tujuannya tadi, saudara. Akan bergiat mengajak anggota keluarga, jemaat yang dilayani, teman atau sahabat untuk ikut bergabung. Karena doa itu orang lain melihat ada makna dan dampak. Sekarang kita bertanya pada diri kita, apakah itu berdampak? Apakah berdoa itu bermakna enggak ya? Kita ada di satelit-satelit yang berbeda-beda. Kita bisa lihat hari-hari siapa saja yang berdoa ya. Saya punya keyakinan kalau seluruh jemaat Tuhan melihat bahwa doa itu akan berdampak dan bermakna, pastinya yang berdoa sangat banyak. Karena dia melihat ada sesuatu yang luar biasa bagi orang yang datang kepada Tuhan dalam doa setiap hari.
Saudara, kita lihat ya, Paulus untuk mencapai tujuan hidupnya melatih tubuhnya. Ini menjadi sebagai satu teladan bagi kita semua untuk melatih tubuh kita, untuk menguasai semuanya. Berdoa butuh menguasai tubuh kita, bukan? Kita bangun pagi-pagi setiap hari, memprepare kehidupan kita, awalan hidup kita dengan bangun pagi-pagi. Aku mau datang kepadamu bersama saudara-saudaraku. Biarlah apa yang kulakukan ini berguna, berdampak, bermakna bagi banyak orang. Supaya bermakna dan berdampak, yang bertugas menyiapkan doa ini semuanya akan menyiapkan dengan baik. Firman yang dibagikan, ujian yang dilontarkan, yang akan berdoa, semua preparing, menyiapkan, melatih tubuhnya pada pembicaraan ini adalah kita siapkan semuanya dengan baik. Sehingga kalau kita mengajak orang lain, jangan-jangan kita ditolaknya karena dia nggak lihat yang mengajak ini berdoanya Senin Kemis misalnya, atau nggak bersungguh-sungguh. Tapi kalau orang melihat, oh ini dia preparing bagus ya, mau berdoa kita prepare semuanya, sehingga menjadi daya tarik bagi banyak orang datang kepada Tuhan. Jadi daya tarik jemaat datang kepada Tuhan. Mari kita lihat teladan Paulus. Dia melatih tubuhnya. Kita berdoa pagi hari melatih tubuh kita. Enggak kemulan, masih ngemulan dengan selimutnya, masih di tempat tiduran. Tapi kita siap berdoa kepada Tuhan. Di terjemahan lain, kalau kita baca, Paulus bahasanya sangat menggetarkan saya ya. Dia katakan, saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras. Berarti nggak main-main ini ya. Sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Jadi serius, fokus. Jadi saudara harus lihat, dan saya dan saudara harus melihat apakah doa pagi hari ini yang hari-hari kita lakukan bermakna nggak? Dampak nggak? Jadi ini tujuan hidup kita. Ini contohnya dalam berdoa. Untuk hal yang semua juga sama, sekolah, rumah tangga, dan sebagainya. Jadi saudaraku, berdoa itu sebagai salah satu latihan hidup kita. Di sini kita belajar ketekunan, menanti Tuhan. Firman Tuhan sudah dibagikan hampir setiap hari untuk mengatakan berdoa itu sangat bermanfaat dan berguna. Oleh karenanya firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Menggunakan waktu yang kita punya harus dengan baik untuk menjadi. Saudaraku, dari cerita tadi, kita lihat yang di firman tadi, di Timotius, Paulus mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik sampai garis akhir dengan iman. Kita berdoa tidak pernah berhenti, terus sampai Tuhan Yesus datang. Teladan sudah diberikan kepada kita untuk mempersiapkan segalanya untuk mencapai garis finish hidup kita. Langkah-langkah apa yang harus dikerjakan, langkah-langkah yang diambil harus dengan hikmat. Bagaimana untuk berhikmat? Kita bisa minta kepada yang punya hikmat, yaitu Tuhan Yesus. Terakhir saudaraku, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Mari kita berdoa.